Selamat malam para saudara-saudari, para suster, rekan imam yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam, Pastor. Oke, cukup jelas suara saya? Sangat jelas, Pastor. Oke, terima kasih kita kembali berjumpa dalam grup doa Love Praying Family. Pada malam hari ini saya membawa kita merenung dengan waktu yang disediakan perihal yaitu jiwa-jiwa yang memuliakan kerahiman Allah dengan perasaan takjub. Di sini fokus utama adalah bagaimana kita membangun rasa takjub di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam relasi secara khusus mengalami kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan Saudara Faustina. Saya kira slide sudah bisa ditampilkan. Bagus, Nen. Baik, bentar. Saya tayangkan. Ya. Ya, baik. Inilah jiwa-jiwa memuliakan Tuhan dengan rasa takjub. Next. Nah, kita ini berjalan bersama dengan Saudara Faustina. Jadi pertama-tama kita menyadari kita punya kiblat ya. Kiblat pada devosan kerahiman ilahi, kemana kiblat kita sebenarnya. Jadi malam hari ini saya menghadirkan apa yang sudah Bapak Ibu alami selama ini di dalam penghayatan, khusus dalam doa dan sikap, yaitu pernyataan dan misi kerahiman Allah yang dinyatakan kepada Saudara Faustina telah menjadi kiblat jiwa kita dalam membangun relasi dengan Allah dan manusia. Kiblat itu orientasi yang fokus ya. Kita telah ditangkap untuk memuliakan kerahiman Allah dengan jiwa dan tubuh kita. Jadi bagi saya Love Praying Family ini sudah ditangkap oleh Tuhan melalui Zoom untuk menyatukan jiwa dengan sahabat-sahabat dalam mengundang kerahiman Tuhan bagi permohonan kita. Kita terpanggil untuk mendoakan orang akan meninggal dan jiwa-jiwa untuk diambil penyucian untuk mengalami kerahiman Tuhan dan diselamatkan. Itulah kiblat kita. Next. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk menemukan ketakjuban dalam misi kerahiman Allah bagi dunia. Jelas Tuhan kita Yesus Kristus mendaki jiwa kita memuliakan kerahiman Allah. Jiwa kita dipanggil untuk mengundang kerahiman ilahi, menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain. Ada dua pertanyaan yang menjadi bimbingan kita pada malam hari ini. Apakah kita tidak takjub dengan panggilan ini? Apakah kita tidak terpesona dengan panggilan ini? Apakah kita tidak takjub dengan cinta Yesus bagi jiwa manusia? Melalui komunikasi yang cukup permanen dengan Suster Faustina, kita takjub enggak? Nah, next. Sekarang kita melihat apa itu takjub. Jadi, cita rasa ya, cita rasa takjub, bukan cita raja. Cita rasa takjub adalah kemampuan merasakan sesuatu yang misterius, menakjubkan dalam keberadaan kita dan dunia sekitar kita. Seperti Geoffrey S. Kennedy mengatakan, wonder is a person's realization that they live in the presence of the something greater outside and beyond themselves. Jadi orang yang takjub itu menyadari bahwa mereka hidup di hadapan satu yang luar biasa, yang besar, yang berada di luar diri mereka dan melampaui diri mereka. Nah, inilah yang dialami oleh Suster Faustina. Dia terus hidup di hadapan sesuatu yang luar biasa besar, yaitu Yesus yang menawarkan kerahiman, yang berada di luar dirinya dan melampaui dirinya. Sehingga ia berkata, ya Yesus, aku mempunyai satu kata lagi untuk kusampaikan kepadamu. Aku sangat heran. Aku takjub bahwa engkau meminta aku berbicara tentang pesta kerahiman ini. Karena orang berkata pesta semacam ini sudah ada. Aku heran mengapa engkau meminta kepadaku. Ada satu pertanyaan yang melampaui pikirannya. Next.
Cita rasa takjub adalah kemampuan untuk terpukau oleh apa yang ada dan yang terkandung di dalamnya. Kemampuan ini harus terus diperdayakan agar tidak lumpuh. Nah, sekarang begini, sederhana sekali. Saya terkadang-kadang sangat takjub, ya, benih tanaman kacang hijau yang ditanam di dalam tanah, begitu bersentuh dengan tanah dia mulai memunculkan bakal tanaman. Oke, seorang yang belajar pertanian dia bisa analisa, tapi apakah dia takjub nggak? Kok bisa ya ada unsur di dalam kacang hijau yang kemudian disentuh dengan tanah bisa muncul tanaman kacang hijau? Luar biasa, sebuah benih yang muncul. Apakah kita takjub? Jadi takjub ini itu dengan melihat hal-hal biasa dan mendapati bahwa di dalamnya ada hal-hal luar biasa. Air bisa membersihkan, luar biasa. Air mengalir. Air memberikan kesegaran, unsur-unsur air ini. Kita takjub nggak dengan unsur alam ini? Oke, orang bisa analisa unsur air, H2O dan sebagainya. Tapi apakah ada ketakjuban? Tidak. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata Suster Faustina ketika memandang ke langit dan ke bintang, dia menangkap satu yang lebih daripada bintang dengan bulan. Dia menangkap ada satu di balik itu yang buat dia tuh bisa melihat melampaui mata yang melihat. Yaitu ia berkata, ia menemukan gambaran jiwa-jiwa pada benda langit. Ia berkata kepadaku, pandanglah ke langit. Yesus berkata, bintang-bintang adalah jiwa orang Kristiani yang setia. Bulan adalah jiwa biarawati. Kita mungkin semua melihat benda langit, tapi kita tidak mampu melihat melampaui benda tersebut. Nah, inilah pengalaman Suster Faustina. Melihat hal yang biasa kita lihat, ternyata di balik itu ada hal yang luar biasa. Next. Pada waktu komuni kudus, sukacita memenuhi jiwaku. Aku merasa bahwa aku dipersatukan secara erat dengan kealahan. Kemahakuasaan yang meliputi seluruh keberadaanku. Jadi semua kita merayakan Ekaristi, bukan? Setiap hari, yang bagi yang ikut misarian, baik Zoom maupun offline. Tapi apakah kita merasa takjub ada sebuah sukacita yang memenuhi jiwa kita, sehingga kita merasa kehadiran Allah yang erat dengan kita. Dia berkata lagi, begitu misa kudus dimulai, serta-merta aku merasakan permenungan batin yang sangat mendalam. Sukacita memenuhi jiwaku. Orang yang takjub, senantiasa di dalam dirinya itu terungkap, terekspresi sukacita, kegembiraan. Seorang anak takjub dengan sebuah mainan. Aduh mama, bagus sekali mainan. Dia takjub. Mungkin bagi orang dewasa, itu mainan biasa. Mama, bagus sekali mama mainan ini, boneka ini, wow, digendong-gendongnya. Dia takjub. Dia penuh sukacita memandang boneka itu. Nah, Tuhan Yesus berkatakan, kamu hendaknya seperti anak-anak. Kita harus punya rasa takjub di dalam kehidupan kita. Jadi orang Kristen yang merasa takjub. Dan kini kita merasa takjub mengalami kerahiman Allah. Next. Nah, inilah spiral ketakjuban dari the spiral of wonder. Kita melihat ada gerakan naik ya. Ada spiral naik, itu semakin tinggi menunjukkan 3 unsur yang semakin kuat. Yaitu adanya komitmen yang semakin kuat. Orang yang takjub itu komitmennya semakin tinggi. Encounter, perjumpaan dengan gratitude. Kita lihat, inilah spiral dari ketakjuban. Ketakjuban ini mengandung 3 unsur ini. Adanya komitmen, encounter, dan gratitude. Ini sangat kuat ada di dalam diri Suster Faustina. Komitmennya dia, encounter dengan Yesus, ucapan syukur dia. Dan kita lihat bahwa Suster Faustina ini sungguh hidupnya itu dalam spiral of wonder, spiral ketakjuban. Dari saat ke saat, itulah hidup dalam kerahiman Allah. Next. Maka, orang yang kehilangan sense of wonder itu memang sudah mati. Jadi meskipun dia masih hidup, tapi kalau dia punya dalam dirinya rasa takjub,
memandang semesta ini rasa takjub. Saya kadang-kadang itu, maaf ya, kadang-kadang saya tuh takjub ya, kok bisa anak rahim itu kok bisa terbentuk luar biasa. Anak manusia, anak binatang, dengan sempurna dia lahir tanpa campur tangan kita. Luar biasa, sempurna. Organ-organ tubuhnya, badannya, saya kira takjub sekali dengan peristiwa semacam ini. Tanpa campur tangan manusia begitu sempurna. Alam yang membentuk dalam kuasa Tuhan. Kita harus takjub itu. Nah, oleh karena itu orang yang takjub itu dia beranjak terus-menerus hidup penuh gairah. Ingat, anak-anak selalu bergairah karena dia takjub. Maka ada 3 unsur penting yang saling berpengaruh dalam hidup orang yang takjub. Diharapkan malam hari ini para devosan mulai miliki ini. Adanya encounter, kontak perjumpaan, gratitude, rasa syukur dan komitmen. Jika spiral tanpa rasa takjub menyeret kita kepada keterpurukan, secara tak terhindarkan, spiral takjub mengangkat kita semakin tinggi. Orang yang takjub tidak akan terkungkung oleh keterpurukan. Tidak akan kehilangan satu yang memukau dari dalam hidupnya, meskipun hal itu biasa-biasa saja. Next. Nah, encounter. Spiral takjub berawal dari perjumpaan kontak. Ini berarti belajar mempertajam indera kita dengan explore apa yang ada. Bagi kebanyakan dari kita, penajaman indera merupakan skill yang harus dilatih. Ya, kadang-kadang kita kalau ngebut di jalan, kita nggak bisa lagi menikmati perjalanan. Ketika kita dari Lubuk Pakam ke Siantar, Lubuk Pakam ke Tebing, tanpa jalan tol kita bisa mengamati satu pinggir jalan karena lambat. Dan begitu jalan tol kita tidak bisa lagi membuat seluruh indera kita itu difungsikan karena kita hanya fokus cepat sampai ke tempat tujuan. Jadi orang yang memiliki spirit rasa takjub, dia melatih seluruh indera-inderanya itu berfungsi. Pendengarannya, matanya, cita rasanya, meraba, semua penciuman, semua difungsikan untuk mulai mengeksplor atau mengadopsi suasana-suasana di mana untuk membangkitkan rasa takjub. Tujuannya adalah untuk menemukan hal-hal luar biasa, keunikan, nilai-nilai di dalam hal yang serba biasa, keajaiban dalam kelubrahan. Seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan, seniman, dan mereka memiliki iman yang mendalam. Semakin mendalam iman kita, kita yang semakin takjub dengan ciptaan Tuhan dan dengan rencana keselamatan Tuhan, bahkan kerahiman Allah sendiri membuat jiwa kita merasa takjub. Next. Suster Faustina, selama hidupnya dalam buku harian kita baca, dia mengalami kontak yang langsung dengan Tuhan. Dia memiliki satu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu dilukis dalam buku hariannya. Dan Allah itu selalu menggunakan sarana-sarana untuk berkontak dengan manusia. Kita menyadari Yesus menggunakan sarana untuk berkontak dengan Suster Faustina di dalam bisikan hatinya, adorasi, ekaristi, doa, bahkan pengakuan, bahkan pengalaman setiap hari dia selalu mengalami kontak dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan. Dari hal-hal yang biasa, dia melihat Tuhan hadir dan dia mengalami itu. Next. Ini kekeliruan orang perihal takjub. Kekeliruan pertama, supaya kita mempertajam refleksi kita pada malam hari ini, kekeliruan umum yang dibuat orang yang sedang memulihkan cita rasa takjub adalah mengira bahwa ada tidaknya takjub itu tergantung dari lingkungan luar. Tidak. Bahwa kita baru bisa mulai takjub, kita ada sesuatu di luar sana yang luar biasa untuk dikagumi. Tidak. Itu harus dari dalam diri kita. Ada satu pertemuan yang berasal dari dalam diri kita dengan sesuatu di luar. Yang kedua, kita semua mengenal orang-orang yang selalu merasa malang dan takjub. Apapun, bagaimanapun lingkungan mereka. Suka berkeluh kesah, mengeluh, kehilangan ucapan syukur. Jadi wounded is not something outside, bukan satu di luar. It's something we bring with us. Dia satu yang kita bawa dengan diri kita. Dimanapun
apa keadaan kita dan dimanapun kita berada, sanalah ada ketakjuban. Next. Kekeliruan kedua, mereka mengira wonder ditemukan hanya dalam diri kita. Mereka mengabaikan apa yang di luar dan hanya fokus pada inner life of mind. Jadi wonder itu tidak hanya di dalam diri kita, tapi itu sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, sesuatu yang kita tangkap dari luar diri kita. Di dalam diri kita punya potensi untuk mengalami rasa ketakjuban, dan itu dia berkomunikasi dengan realitas di luar. Ini hanya separuh benar. Terlalu optimis, belum tentu takjub ditemukan. Orang yang optimis, ayo, sekarang kan sering begini ya, luar biasa, tapi itu belum tentu takjub ya, itu hanya untuk satu motivasi, ya supaya optimis, tapi itu belum tentu memunculkan ketakjuban dalam pengalaman sepanjang hari setelah dia mengucapkan apa kabar, luar biasa. Yang ketiga, masuk ke dalam diri saja tidaklah cukup. Sebab inti dari takjub adalah pengalaman dipukau oleh sesuatu yang melampaui diri kita. Orang lain, suami takjub kepada istri takjub kepada suami. Ya, bapak ibu yang punya anak, apakah tidak takjub? Tiba-tiba sang baby mulai membalikkan badan, dia mulai merangkak, dia mulai berjalan selat. Aduh, takjub. Pertumbuhan anak dari baby sampai jalan itu benar-benar menimbulkan rasa takjub. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Meskipun orang anggap biasa-biasa saja. Kita terpukau oleh karya-karya Tuhan. Saya mengharapkan malam hari ini teman-teman mulai terpukau oleh karya Tuhan dalam kerahiman ilahi melalui Suster Faustina, bahkan melalui liturgi gereja. Apakah kita takjub bagaimana proses perayaan Ekaristi, mulai pembukaan sampai penutup? Apakah ada bagian-bagian yang membuat kita merasa takjub? Kita takjub dan dekorasi di gereja. Nah, ini sungguh-sungguh satu pengalaman di mana kita mulai memiliki rasa takjub, hidup di dalam ketakjuban. Next. Takjub ini merupakan sebuah indera. Boleh dikatakan begini ya Bapak Ibu, kalau kita punya 5 panca indera, kita sekarang harus punya 6 panca indera. Punya 6 panca indera. Panca indera yang keenam adalah panca indera takjub. Mengapa? Nah, namun indera takjub sedikit berbeda dari panca indera yang lain. Indera takjub dibangun atas dasar kombinasi kelima indera yang lain. Takjub berarti menggunakan semua indera kita dengan ketajaman yang baru. Kita melihat, mencium, mendengar, mengecap, dan merabanya. Kita dipenuhi rasa takjub di hadapan hal-hal yang kita jumpai. Bersyukur atas semuanya itu, berkomitmen terhadapnya. Terkadang ibu-ibu melihat bunga begitu bagus, bunga mawar, ya rasa tergerak untuk halus-halus merasakan bagaimana. Ya, ini juga berasa takjub. Takjub itu cara menggunakan panca indera kita dan menghargai serta menikmati apa yang ditawarkan panca indera kepada kita dengan penuh syukur. Ketika kita makan, kita mencecap hanya untuk menghilangkan rasa lapar, kita akan kehilangan rasa takjub antara rasa yang ditawarkan oleh makanan yang kita makan. Tapi kalau kita makan pelan-pelan, kita rasakan sayur, nasi, ikan, merasakan di sana akan muncul ketakjuban. Bahkan ketika kita minum segelas air, kita kehilangan indera rasa, kita tidak menginformasikan rasa air. Tapi kalau minum sedikit demi sedikit, maka kita akan merasakan segarnya air tersebut dan menakjubkan air itu bisa menyegarkan dahaga kita. Next. Indera takjub Suster Faustina, ia seperti memiliki indera keenam. Ia bisa berkomunikasi dan merasakan kehadiran Yesus seperti dalam sebuah penglihatan. Ketika aku berdoa, Yesus memenuhi seluruh jiwaku. Kegelapan jiwaku sirna, dan aku mendengar suara ini dari dalam hatiku. Engkau adalah sukacitaku. Engkau adalah nikmat hatiku. Benar, dia mendengar
dia merasakan itu. Ada suatu komunikasi, ada indera yang bekerja dari Suster Faustina, sehingga setiap saat dia bisa menginformasikan kepada kita melalui buku harian apa yang dialami. Ada indera keenam yang dimiliki oleh Suster Faustina, luar biasa. Next. Yang kedua, setelah perjumpaan itu rasa syukur. Sudah terus ulangi tadi, spiral takjub timbul dari kontak dengan kenyataan yang membangkitkan rasa syukur atas segala hal. Jadi orang yang takjub itu selalu bersyukur. Rasa syukur berisi sukacita atas hadiah atau anugerah yang telah diterima dari pemberi yang kepadanya kita berterima kasih. Misalnya saya beli handphone, saya beli alat tulis di toko, saya pakai, kemudian saat ulang tahun diberi hadiah sebuah alat tulis. Saya takjub, kenapa? Alat tulis yang saya beli di toko, oke lah, itu saya dari uang saya kan. Tapi ketika saya menggunakan dan melihat alat tulis yang diberikan oleh seorang, saya melihat ada indera keenam bekerja sini. Ada seseorang yang telah memberikan kepada saya. Saya takjub dengan melihat alat tulis ini. Saya bersyukur karena ini saya terima dari seorang. Inilah rasa syukur dalam rasa syukur yang merupakan bagian dari takjub itu sendiri. Lawan dari cucu adalah taking for granted. Ya, begitulah artinya tidak melihat satu yang memukai apa adanya saja. Ada perbedaan kental antara orang yang optimistik, pesimistik, dan takjub. Orang yang takjub itu pasti dia optimis karena dia memiliki rasa syukur. Next. Syukur dalam hidup Suster Faustina. Ketika sejumlah penderitaan menimpaku, penderitaan itu tidak lagi mendatangkan kepedihan apapun dalam diriku, juga tidak melenyapkan penghiburan dariku. Hatiku penuh dengan damai dan ketenangan mengalir dari pengenalan akan kebenaran. Ini indera keenam dia bekerja, dan dia sungguh-sungguh. Bagi Suster Faustina, penderitaan itu tidak menghasilkan kepedihan. Tapi penderitaan itu tidak melenyapkan penghiburan. Di dalam penderitaan dia tetap merasa damai, dia tetap merasa tenang, dia tetap merasa damai, dia merasa bersyukur. Kalau Allah tinggal di dalam diriku, siapa dapat merugikan aku? Mungkin kelihatan dia dilecehkan di dalam kehidupan biara atau ditolak, tidak mengerti, tapi dia tidak pernah merasakan kehilangan karena dia telah menemukan Allah ada di dalam dirinya. Ada suatu afeksi dengan Allah bekerja di sana, bukan afeksi manusia yang sering membuat menderita, membuat galau, dan menjengkelkan. Next. Indra keenam. Oke, menurut seorang novelis D.H. Lawrence, takjub itu sangat mirip dengan indera pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Maka seperti indera keenam, dan itu nampaknya Suster Faustina ya. Seperti indera-indera lainnya, takjub itu ada pada diri kita. Kita semua ada ya, hanya kurang difungsikan. Bukan sesuatu yang berada di dunia, bukan sesuatu yang berada di dunia sekitar kita, namun tidak terpisah dari dunia luar. Ada dalam kontak dengan apa yang berada secara eksternal atau di luar dari kita, ya. Jadi kita itu punya indera keenam, itu indera takjub. Hanya itulah yang kurang digali, dipertajam, diperdalam terus-menerus sehingga indera itu semakin berfungsi. Next. Namun indera takjub sedikit berbeda dari indera yang lain. Indera takjub dibangun di atas dasar kombinasi kelima indera yang lain. Tadi sudah diulangi bahwa semua indera yang lain itu ya itu menyempurnakan ya dengan rasa takjub kalau semua difungsikan. Takjub berarti menggunakan semua indera kita dengan ketajaman yang baru. Kita melihat, mencium,
mendengar, ngecap dan merabanya. Kita dipenuhi rasa takjub di hadapan hal-hal yang kita jumpai. Bersyukur atas semuanya itu, berkomitmen terhadapnya. Kadang-kadang ada orang takjub pada sunset, sunrise, wow, luar biasa, wow, oh amazing, wow, luar biasa, takjub. Takjub itu cara menggunakan panca indera kita dan menghargai serta menikmati apa yang ditawarkan panca indera kepada kita dengan penuh syukur. Next. Komitmen. Ya, di sini terjadi seni keterlibatan penuh gairah atas kehidupan kita dan lingkungan di sekitar kita, itu komitmen. Ada sebuah komitmen. Ketika kita dengar cara baru menjumpai realitas hidup, serta memandang dan menerimanya dengan syukur, maka kita akan menikmatinya, merasakan, dan mencintainya. Jadi kalau kita menggunakan cara melihat dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh ucapan terima kasih, maka kita bisa menikmati makanan yang sederhana, hanya ikan asin atau seperti telur rebus dengan nasi, tapi kalau itu kita terima dengan rasa syukur, kita akan bisa menikmati makanan tersebut dan mencintai apa yang kita makan. Dengan kata lain, kita berkomitmen atasnya, berkomitmen atas apa yang kita nikmati, atas apa yang kita lihat. Ada satu kesatuan perasaan dan hati kepada hal tersebut. Komitmen penuh gairah, inilah yang dapat mematikan. Oke, terus. Meskipun ditolak dalam biara dan tidak dimengerti, ia tetap datang untuk berkomunikasi dengan Yesus. Inilah komitmen Sister Faustina. Dia punya komitmen yang luar biasa. Keadaan di jenis pekerjaan, relasi di dalam biara, tidak mempengaruhi dia sama sekali. Itu semua berlalu apa adanya, tapi dia punya komitmen hanya dengan Yesus aku berkomunikasi. Dan memang Tuhan Yesus juga berkomitmen dengan Sister Faustina. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus tidak, Sister Faustina ini sudah tidak lagi setia mendengar saranku, aku pindah deh pada Sister lain deh. Tidak, Tuhan Yesus dari awal, dia memilih Sister Faustina, dia berkomitmen sampai Sister Faustina mati. Jadi komitmen Tuhan Yesus ini luar biasa. Dan itu ditangkap oleh Sister Faustina dan komitmen dari dia. Jadi ini menarik kita sebagai devosan, saya bersyukur dengan teman-teman malam hari ini yang sudah punya komitmen. Tuhan sangat kagumlah pada komitmen Tuhan kepada Anda, yang menggerakkan hati Anda untuk berkumpul berdoa setiap malam. Aku pun gak bisa terus-menerus, hanya sekali muncul, tapi komitmen Anda ini saya kagum, luar biasa bagi saya. Amazing, luar biasa. Saya kagum komitmen Anda, karena saya yakin Yesus telah berkomitmen kepada Anda, dan Anda ditangkap dalam perjumpaan tersebut. Nah, komitmen untuk terpaut dalam hidup rohani meskipun perasaannya tidak nyaman, sedih, mungkin galau. Saya mungkin di para suster, Catherine, Ibu Liana, Ibu Lince, Ibu Regina, dan para saudara sekalian, mungkin punya perasaan sekarang ada sedih, ada masalah, tapi komitmen itu buat kita berjalan tanpa dihadang oleh suasana perasaan yang tidak menyenangkan saat ini. Next. Nah, oleh karena itu saya percaya lagi, sebenarnya apa yang dialami Sister Faustina itu sebenarnya sudah dialami oleh Rasul Paulus. Dia adalah seorang punya misi dan dibakar oleh suatu hasrat yang luar biasa. Inilah orang yang takjub dengan panggilan Yesus menjadikan dia Rasul Allah. Dia adalah seorang yang menyatakan diri telah menemukan rahasia kebahagiaan, rahasia hidup dalam spiral takjub dan sukacita penuh syukur yang tiada putus-putusnya. Dia dipenjarakan, di situ dia menulis surat kepada teman di Filipi. Dalam penjara loh, dia katakan begini, aku telah belajar bahagia dalam keadaan apapun. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Aku telah belajar rahasia untuk bahagia dalam setiap situasi, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Ini bukan sekedar positive thinking. Bagi Paulus, kebangkitan cita rasa takjub dan kebahagiaan hidupnya
tidaklah datang dari latihan positive thinking. Kita akan sering kata, oh ya ayo positive thinking lah, positive thinking lah. Jadi positive thinking itu nggak semuanya takjub ya. Kita boleh positive thinking, tapi belum tentu kita bisa takjub. Saya bisa positive thinking pada seseorang, tapi saya belum tentu takjub pada dia. Bersyukur atas kehadiran dia. Merindukan pertemuan dengan dia. Punya komitmen dengan dia, belum tentu. Nah, oke, terus. Nah, Suster Faustina, jiwa yang kagum pada kerahiman ilahi. Ketakjuban atas jiwanya. Lubuk jiwaku laksana suatu dunia yang luas dan indah. Di sana Allah dan aku hidup bersama. Tidak seorang pun diizinkan masuk ke dalamnya. Rohku sedemikian dirasuki oleh Allah, sehingga aku merasakan secara fisik dan tubuhku ikut merasa sukacita. Jadi Suster Faustina itu takjub dengan jiwanya. Dia kagum dengan jiwanya. Aduh, jiwaku luas, ya, seluas dunia ini dan indah. Dan dia takjub dalam jiwanya, di sana Allah tinggal. Dan dia tinggal bersama dengan Allah. Dia sungguh-sungguh takjub Allah tinggal di dalam jiwanya. Kita sebagai devosan kerahiman, kita yang setiap malam berdoa, kita yang telah ditangkap oleh Tuhan, kita harus menyadari, kita harus kagum dengan diri kita loh. Malam ini kagum diri Anda. Aku luar biasa diriku. Tuhan bersama aku. Jiwaku seluas samudera. Mikrokosmos dunia luar ini sekarang ada dalam diriku. Kita juga seperti Suster Faustina, marilah kita mengagumi jiwa kita. Kita mengagumi diri kita yang setiap malam berkomitmen. Dan kita bersyukur setiap malam kita bisa bertemu. Dan kita sungguh dikuasai oleh ucapan syukur dari saat ke saat. Nah, inilah yang kita bisa belajar dari Suster Faustina. Next. Oleh karena itu, saudara sudah terkasih para suster, selamat malam. Bangunlah rasa takjub akan kerahiman Allah dalam hidup rohani dan pelayanan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.